Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Dan insyaallah kita akan belajar hari ini di pelajaran kelima ya, di dalam materi atau pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, pelajaran kelima ini atau sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, pelajaran kelima ini berkaitan dengan salat kewajibanku, ya. Jadi salat itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimah yang salat itu nanti di yaumul qiyamah nanti akan menjadi suatu amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik amalan salatnya, maka amalan-amalan yang lain akan dianggap baik juga. Tetapi kalau salatnya tidak baik ketika dihisab nanti, maka amalan-amalan yang lainnya itu dianggap tidak baik. Nah, maka oleh karena itu anak-anak sekalian marilah perhatikan tentang materi salat kewajibanku ini supaya kita bisa yang namanya melihat atau mengevaluasi apakah kita sudah baik sholatnya atau belum. Baik, isi materi dari pelajaran kita kali ini adalah berkaitan dengan sholat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah ibadah sholat, pengalaman melaksanakan sholat di rumah atau di sekolah, dan terakhir adalah bagaimana tata cara sholatnya. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahukah kamu apa arti salat? Salat menurut bahasa artinya adalah doa. Jadi kamu berdoa. Kenapa demikian? Karena di dalam salat itu banyak doa yang dibaca ya. Maka betullah orang yang ketika sholat itu dianggap dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat menurut istilah ya artinya ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam ya. Jadi mulainya sholat itu diawali dengan takbir dan diakhirinya dengan salam. Salamnya salam yang pertama. Kalau salam yang kedua itu adalah sunnah ya. Kemudian salat merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayatnya yang ke-56. Anak-anak sekalian, melaksanakan salat merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap muslim wajib mendirikan salat dalam keadaan bagaimanapun, entah dia sedang sehat atau sedang sakit,
Kalau sedang sakit, bisa sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa sambil berbaring. Kalau tidak bisa sambil berbaring, bisa dengan isyarat mata. Kalau sudah tidak bisa menggunakan isyarat dengan mata, artinya sudah meninggal dunia. Perintah melaksanakan sholat terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Artinya, sungguh kata Allah, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran surat Toha surat ke-20 ayatnya yang ke-14. B. Hikmah ibadah sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam. Ya, sholat memiliki hikmah yang sangat besar bagi yang mendirikannya. Perhatikan beberapa hikmah sholat berikut ini. Pertama, hikmah sholat itu adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang mendirikan sholat akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan mendapat pertolongan Allah dan akan selamat baik di kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Nah, anak-anak sekalian, jadi sholat itu akan merujuk kepada yang namanya datangnya pertolongan Allah dan hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi, sholat harus dilaksanakan dan didirikan. Yang kedua, sholat itu melatih ketaatan dan kedisiplinan. Sholat melatih sikap taat dan disiplin. Anak yang mendirikan sholat berarti menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan disiplin dalam waktunya. Kemudian, ketiga hikmah sholat itu adalah melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Sholat dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Mengapa demikian? Seorang yang sholat tidak akan ragu dalam melafalkan bacaan sholat. Ya, tentu kalau kita sudah hafal bacaan sholatnya, nggak ragu bahwa yang namanya apa yang kita baca itu salah atau benar ya? Pasti benar, karena kita yakin bahwa bacaan sholat yang kita baca adalah sesuatu yang dibaca itu adalah benar. Sholat juga menumbuhkan sikap jujur. Tidak ada yang tahu kondisi seorang muslim ketika sedang sholat. Ya, apakah dia sholatnya itu diawali dengan berwudu atau tidak, ataukah misalnya dia sholatnya sambil bercanda atau tidak, nggak ada yang tahu, ya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirinya saja yang tahu terhadap kondisi sholatnya. Kemudian yang keempat adalah menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Ya. Jadi orang yang mendirikan sholat akan senantiasa terhindar dari perbuatan maksiat. Ya, perbuatan yang buruk tidak akan pernah dikerjakan. Kenapa? Karena ketika orang sholat dia ingat kepada Allah dan Allah melarang kita untuk berbuat kemaksiatan. Kemudian yang kelima, melatih untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Tentu orang yang ketika sholatnya mau didirikan pasti diawali dengan berwudu. Wudunya kalau tidak baik, berarti tidak sah sholatnya, ya. Wudunya tidak bagus berarti tidak sah sholatnya. Nah, kemudian yang keenam, menjaga kebersamaan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk mendirikan sholat secara berjamaah. Ya, sholat berjamaah dapat melatih kebersamaan dan menjaga persaudaraan umat Islam.
Jika kebersamaan dan persaudaraan umat Islam terjaga, maka akan tercipta hidup rukun dan damai. Ya, jadi yuk sama-sama kita laksanakan sholat berjamaah dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Ya, baik mungkin di masjid walaupun mungkin dalam keadaan menjaga jarak, atau ketika di rumah dengan yang namanya orang tua kita, laksanakan sholat itu secara berjamaah, karena pahala sholat berjamaah ibarat 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang dilaksanakan secara sholat secara munfarid atau secara sendiri. Nah, itu mungkin anak-anak untuk pembelajaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajarannya dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.